Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan an-nasihatu li a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Halaman 134.40. Kita baca lagi ucapan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, "Tsumma min ba'di dzalik." Kemudian setelah penjelasan sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan masalah sikap atau akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, lanjutannya i'tiqadud diyanati bin nasiha lil a'immati wasairil ummati fid dini wad dunya. Meyakini wajibnya menasehati pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum dalam urusan agama dan dunia. Wa mahabbatul khairi lisa'il muslimin, dan menghendaki, mencintai kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Tuhibbu lahum ma tuhibbu li nafsik. Engkau mencintai untuk mereka apa yang engkau cintai untuk dirimu. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsika. Engkau membenci bagi mereka apa yang engkau benci untuk dirimu sendiri. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang kita sampaikan tadi, penjelasan Imam Ibnu Battah ini ada kaitan dengan bab sebelumnya tentang sikap atau akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau ringkasnya, Imam Ibnu Battah Al-Ukbari pada pembahasan sebelumnya menyebutkan 4 sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang pertama di halaman 131, sekedar murojaah sedikit. Halaman 131, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari mengatakan, wala takhruj bisayfi alal a'immati wa indalamu. Jangan kudeta memberontak kepada pemimpin
dengan senjata meskipun mereka zalim. Ini yang disebut pertama kali oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari, yaitu larangan mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang kedua diriwayatkan di situ dari Umar bin Khattab, indola maka fasbir, jika pemimpin mendolimimu maka bersabarlah. Sikap yang kedua, bersabar. Kalau melihat hal yang tidak disukai dari pemimpin atau yang berbau kemaksiatan, kezaliman dari pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yang disebut oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukhbari rahimahullah, yaitu melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Kata beliau, anna salatal jum'ati wal idain, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, dan seterusnya, ma'akulli amirin, bersama pemimpin barin wa fajirin, yang baik maupun yang fajir. Ini melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Demikian pula perang jihad, demikian pula melaksanakan zakat dan seterusnya. Yang keempat, wasam'u wa ta'a liman wallau, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wa in kana abadan habasyah, meskipun pemimpin dari budak Ethiopia, illa fi maksiatillahi azza wa jalla, kecuali kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian ditambahkan pada poin tadi 40, wajib menasihati pemimpin kaum muslimin. Dan sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, menasihati pemimpin dengan cara lemah lembut, sopan santun, dan dengan apa? Rahasia. Tidak boleh apa? Di hadapan umum. Kita sampaikan dari kitab As-Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim, ya. Rasul mengatakan, man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyata. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum. Sekali lagi, ini adalah petunjuk Rasul atau aturan main menasehati pemimpin yang Rasul telah tetapkan, yang Rasul telah jelaskan. Kalau kita murojaah sedikit kemarin atau pada pertemuan yang lalu, ada syubhat sebagian orang membawakan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau mungkin yang lainnya, yang seolah-olah membolehkan menasehati, mengkritik pemimpin di hadapan umum di medsos misalnya. Maka apa jawabannya? Nah, siapa yang nulis kemarin atau yang masih ingat? Iya, tambahkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan yang kalau itu benar, maka banyak di antara guru lain yang melarang menasihati. Baik, ahsanta. Iya. Kemudian yang ketiga banyak ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang melarang memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara terang-terangan. Ahsanta. Yang keempat, mungkin yang dimaksud oleh Syekh ingin memberi nasihat di hadapan umum. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Ringkasnya yang pertama, membantah syubhat tadi. Ahlus sunnah punya prinsip, punya manhaj, tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah atau sabda Rasulullah SAW. Seandainya kita katakan Syekh Utsaimin atau yang lainnya,
membolehkan, mengkritik, menasihati pemimpin di hadapan umum, maka kita katakan Rasul melarang. Ahlussunnah mengatakan khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita membantah syubhat, misalnya ada ulama salaf, ada fulan dan fulan dari ulama mengatakan ada bid'ah hasanah misalnya, maka jawaban yang pertama, Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Rasul mengatakan setiap bid'ah sesat. Dalam urusan agama setiap bid'ah itu sesat. Maka kita wajib mengatakan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan, akhsha an tanzil alaikum hijaratan minas sama, aqulu qala Allah wa qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir turun hujan batu dari langit, aku mengatakan Allah dan Rasulnya berkata demikian, namun kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ucapan Abu Bakar wa Umar tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi selain Abu Bakar wa Umar. Ini yang pertama. Sudah kita yakini Rasul melarang menasihati pemimpin di hadapan umum dengan sabda beliau tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Yang kedua, banyak ulama-ulama salaf atau ulama-ulama yang lebih di atas Syekh Muhammad bin Utsaimin melarang menasihati pemimpin di hadapan umum. Di antaranya guru beliau sendiri, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yang jelas-jelas mengatakan laisa min manhajis salaf at-tashhir bi uyubil wulad wa dzikru dzalika 'alal manabir. Bukan termasuk manhaj salaf menasihati ataupun menyebarkan aib pemimpin di hadapan umum atau menjelaskannya di atas mimbar. Kata beliau bukan termasuk manhaj salaf, dan itu ijma' salaf. Yang ketiga, Syekh Utsaimin sendiri dalam banyak kesempatan di kitab-kitab beliau, ceramah-ceramah beliau melarang mengkritik pemimpin di hadapan umum. Ya, ini yang sesuai dengan sabda Rasul, ini yang sesuai dengan manhaj salaf, sesuai dengan manhaj guru beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian yang keempat, Syekh Muhammad bin Utsaimin sendiri dalam kesempatan yang lain seperti yang kita sampaikan di YouTube, ada judul ceramah beliau atau ucapan beliau, judulnya Mata Yungkar al-Hakim Alanan. Kapan hakim itu diingkari kemungkarannya di hadapan umum? Beliau menyebutkan itu kalau pas di hadapan pemimpin, bukan di pinggir jalan teriak-teriak, bukan di medsos, ya. Beliau menjelaskan di antara alasannya kenapa kok di depannya, karena bisa jadi yang menasihati yang keliru. Mungkin pemimpin tersebut ketika dikritik di hadapannya dia bisa membela diri, dia bisa menjelaskan. Barangkali yang menasihati itu gagal paham, maka apa? Kalau di hadapannya langsung pemimpin apa? Bisa menjelaskannya. Paham? Kemudian yang mungkin belum kita sampaikan kemarin karena waktunya terbatas, ini yang paling penting. Siapa yang berhak langsung mengkritik di hadapan umum tersebut? Bukan sembarang orang, bukan orang awam, bukan orang jahil. Ya, kalau ada yang mengatakan, ya saya mau menasihati pemimpin, kalau istilah kita ngoco dulu, ya, bercermin dulu, sopo inti. Ya, kata Syekh Utsaimin dan juga kata para ulama, ini adalah apa? Orang-orang yang punya kedudukan dari para ulama, nggak sembarangan. Seperti dalam kisah Abu Sa'id Al-Khudri ketika apa? Menasihati Abdul Malik bin Marwan, ketika mau mendahulukan apa? Khutbah salat Id sebelum apa? Salat. Abu Sa'id Al-Khudri sahabat Rasulullah SAW yang mulia, nggak sembarang orang. Ya, maka sekali lagi kalau mengatakan semua orang boleh, tidak. Ini sekali lagi yang betul-betul punya kedudukan di hadapan pemimpin kaum muslimin, yang punya sekali lagi haibah, kewibawaan di hadapan pemimpin, yang suaranya didengar oleh pemimpin kaum muslimin, nggak sembarangan. Paham ya? Jadi aja apa?
ngelama istilahnya. Jangan apa? Tidak tahu diri. Harus orang itu tahu diri. Dan ini sekali lagi yang dijelaskan oleh para ulama. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada 5 sikap atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbai dalam kitabnya ini. Namun kalau kita mau ada tambahan? Taib, anak kira ada yang menambahkan. Taib, kalau kita mau tambahkan ya dari penjelasan ulama yang lain, ya tadi apa? Tidak boleh mengkudeta, wajib bersabar, menjalankan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, berjihad. Yang keempat, mendengar dan taat dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kelima, menasihati dengan lemah lembut dan dengan rahasia. Yang keenam, membaiatnya. Meskipun yang pertama sebetulnya cuma tidak apa-apa, enggak berurutan. Ya, kalau kita tambahkan membaiatnya, seperti yang kita sudah sampaikan, baiat ini hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Man mata walaysa fi unuki bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati di lehernya tidak ada baiat kepada pemimpin kaum muslimin, maka mati dalam keadaan jahiliyah alias menanggung dosa besar. Kemudian wajib menghormatinya, dan ini yang kita telah sampaikan dari kitab As-Sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim rahimahullah taala, menghormatinya. Yang ke-8, lawan dari menghormati yaitu apa? Mencaci maki. Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, man akrama sultanallah akramahullah. Barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya. Bahkan dalam hadis yang sudah kita sampaikan dari kitab As-Sunnah juga, di antara orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, yang menemui pemimpin untuk menghormatinya, untuk memuliakannya. Ya. Bahkan ada riwayat yang sudah juga kita sampaikan pada pelajaran Akidah Salaf Ashabul Hadis yang kita nukil dari kitab Mu'amatul Hukam fi Dhul Kitab was Sunnah. Ada sebagian ulama salaf yang mencium tangan pemimpin kaum muslimin dalam rangka menghormatinya. Ya. Kemudian juga kita sampaikan di antara sikap dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin, mendoakannya dengan kebaikan. Ya. Lawannya tidak boleh mendoakan dengan kejelekan. Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Namun sebaliknya kata Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila Anda melihat seseorang mencaci maki, mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, melaknatnya, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Dan yang terakhir, yang ke-10 ya, yaitu apa? Ada yang ingat enggak? Hah? Sudah tadi, mengharam kudeta sudah sebutkan yang pertama. Tidak mencaci maki pemimpin kaum muslimin, jadi menghina, ya. Coba dibacakan lagi. Yang pertama, Taib, kalau anak urutkan dari awal ya, membaiat, menghormati, tidak menghina dan mencaci maki, bersabar, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, menasehati, mendoakan dengan kebaikan, tidak mendoakan dengan kejelekan, tidak memberontak, melaksanakan sebagian ibadah terhadap pemimpin atau di belakang pemimpin kaum muslimin. Itu secara ringkas dari yang ada dalam kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan lagi. Kemudian nasihat wasairil ummah fid dini wa dunya. Ini sudah kita sampaikan. Rasulullah SAW membedakan antara menasehati pemimpin dengan menasehati selain pemimpin. Ini yang sudah kita sampaikan dan kita tekankan lagi.
Namun ada orang-orang yang kebalik, ya, ketika menasihati pemimpin di medsos terang-terangan, bahkan mencaci maki pemimpin. Tapi ketika ada dai sunnah yang membantah pemikiran yang menyimpang atau dai yang menyimpang, disuruh jabri. Paham? Padahal untuk pemimpin menasihati dengan cara apa? Rahasia. Sedangkan selain pemimpin boleh di hadapan umum kalau penyimpangannya juga di hadapan umum. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza azhara ar-rajulu al-munkarat alaniyatan yajibul inkar alaihi alaniyatan." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apabila seseorang menampakkan kemungkaran di hadapan umum, penyimpangannya, pemikiran yang sesat di medsos misalnya, maka kata beliau wajib diingkari secara apa? Namun ada sebagian orang-orang yang terbalik manhajnya ataupun pemikiran ataupun akalnya, yang diwajibkan menasihati rahasia dinasihati di hadapan umum, yang diwajibkan diingkari secara umum atau di hadapan umum suruh untuk dijabri, disuruh untuk dengar rahasia. Terbalik. Ya. Ini orang-orang yang tidak paham manhaj. Dan ini sebagaimana syubhat kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij teroris menuduh dakwah salafiyah itu Khawarij terhadap duat, ya, atau keras terhadap dai-dai, maksudnya dai-dainya mereka, tokoh-tokohnya mereka, namun lembek kepada penguasa. Itu tujuan mereka kepada kita. Kita katakan iya betul memang. Sesuai dengan apa? Sunnah Rasul. Kita ahlu sunnah, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah Rasul itu apa? Berputar. Dan Rasul dalam hadis tadi, Iyad bin Ghanmin menyuruh kita menasihati pemimpin dengan cara apa? Rahasia, lemah lembut. Ya. Dan apa? Kepada dai-dai penyesat umat, Rasul keras. Du'atun ala abwabi jahannam. Ya. Rasul mengingkari sebagian orang-orang yang istilahnya menyimpang secara terang-terangan. Maka sekali lagi, ini yang harus dipahami oleh setiap yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Nasihat kepada pemimpin harus secara rahasia. Tapi kalau kepada dai penyesat umat atau ahli syubhat yang mereka menampakkan kesesatan penyimpangan mereka di hadapan umum, boleh dibantah di hadapan apa? Umum. Tentunya dengan ikhlas, dengan ittiba, dengan ilmu, dengan bukti yang nyata. Nah, makanya Rasul membedakan dalam hadis ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Ketika Rasul ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah nasihat tersebut? Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Jadi kalau umat atau individu dari umat Islam yang kesalahannya di hadapan umum, maka apa? Dibantah, boleh dinasihati di hadapan umum. Adapun yang mereka salahnya itu secara rahasia, maka dinasihati secara apa? Rahasia. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Battah al-Ghair rahimahullah, ini diantara makna menasihati kaum muslimin, yaitu mahabbatul khairi lisairil muslimin, menginginkan, mencintai kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Sebagaimana kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi ay minal khairi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk kaum muslimin apa yang dia cintai untuk dirinya, yaitu dari kebaikan. Kita cinta, kita menginginkan diri kita terus istiqomah di atas
tauhid dan sunnah. Maka kita seru kaum muslimin kepada tauhid dan sunnah. Kata beliau, tuhibbu lahum ma tuhibbu li nafsika. Engkau mencintai bagi mereka apa yang engkau cintai bagi dirimu. Engkau menghendaki untuk masuk ke dalam surga, maka engkau menyeru kepada surga Allah, atau menyeru kaum muslimin kepada surga Allah, kepada tauhid dan sunnah Rasul. Demikian pula sebaliknya, kata Imam Ibnu Battah Al-Bari, wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik. Engkau membenci bagi mereka apa yang engkau benci bagi dirimu. Kita nggak suka jatuh ke dalam kesyirikan, kita nggak suka kita jatuh ke dalam kebid'ahan, kita nggak suka kita jatuh ke dalam kemaksiatan, maka kita larang kaum muslimin jatuh ke dalam apa? Kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini bentuk cinta kita kepada apa? Kaum muslimin. Jangan dibalik. Wah, ini berarti apa? Menggerogoti kaum muslimin, memecah belah barisan kaum muslimin, merusak ukhuwah persatuan kaum muslimin. Tidak. Justru dengan kita apa? Menyeru mereka kepada tauhid dan sunnah, melarang mereka dari syirik, bid'ah dan penyimpangan. Ini justru cinta kita kepada mereka agar mereka betul-betul bersatu di atas tauhid dan sunnah tersebut, bersatu dengan persatuan yang hakiki. Sebagaimana yang Rasul telah praktekkan. Rasul SAW menyatukan umat dengan apa? Tauhid dan sunnah. Rasul menyatukan umat dengan melarang mereka dari kesyirikan. Karena kesyirikan, kebid'ahan itu yang memecah belah barisan kaum muslimin. Seperti yang pernah kita sampaikan dalam penjelasan kitab Ushulus Sittah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dan alhamdulillah sudah kita posting juga. Beliau menjelaskan, ada ulama ketika mensyarah hadis Rasul, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Ada makna yang mendalam dari hadis tersebut, yaitu hadis yang berbunyi tadi, jangan kalian saling apa? Membenci. Kata para ulama atau sebagian ulama ketika menjelaskan hadis tersebut, kata Syekh Abdul Razak, fihi isyarah ila nahi anil bid'ah. Di dalam hadis itu ada larangan dari berbuat apa? Kebid'ahan. Ini istilahnya pandangan ulama itu sangat mendalam, sangat jauh. Kita nggak terpintas. Ada hadis yang berbunyi wala tabaghadu, jangan saling membenci atau saling apa? Memusuhi. Namun ada sekali lagi ulama yang luar biasa mendalam pemahamannya terhadap hadis tersebut. Ulama tersebut mengatakan di dalam hadis itu ada larangan berbuat kebid'ahan. Kenapa? Karena bid'ah itulah yang membuat kaum muslimin saling apa? Membenci. Maka dari situ kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, yang membuat permusuhan, membuat perpecahan umat itu kebid'ahan dan ahlil bid'ah, bukan yang membantah bid'ah dan ahlil bid'ah. Namun sekarang apa? Diputar balikkan. Yang menyebarkan bid'ah, penyimpangan, syubhat, ini malah dipelihara, malah ditokohkan dan sebagainya. Sedangkan yang membantah dituduh membuat keributan, dituduh merusak ukhuwah Islamiyah, tidak toleransi, tidak mau ukhuwah persatuan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Justru sebaliknya. Ketika kita cinta kepada saudara kita, contoh saja kepada keluarga kita, anak kita misalnya, anak kita misalnya naik di atas tangga yang di situ mungkin tidak ada penghalangnya, kita khawatir dia apa? Jatuh, kita larang dia. Apakah itu kita benci kepada anak kita? Tidak, justru itu apa? Bentuk cinta kita. Meskipun terkadang dengan harus apa? Keras melarangnya. Bukan berarti apa? Tidak cinta. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lain dalam nasihat menasihati itu terkadang seperti tangan kita ketika mencuci. Mungkin kalau kotorannya itu debu, mungkin ditiup saja hilang. Tapi kalau coba cat, tiupan sampai istilahnya mati, nggak akan apa? Maka perlu dengan apa? Keras. Maka sekali lagi, tidak semua nasihat dengan keras itu dikatakan apa? Tidak benar. Tidak dikatakan apa? Tidak boleh dikatakan merusak ukhuwah Islamiyah.
Rasul SAW terkadang dengan keras menasihati. Al-Khawarij kilabu ahli nar, kelompok Khawarij anjing-anjing neraka. Itu lembut atau halus? Luar biasa. Ini sekali lagi, terkadang nasihat perlu dengan apa? Keras, enggak selalu apa? Lembut. Rasul bahkan menyuruh orang tua ketika mendapati anaknya yang sudah usia 10 tahun enggak sholat, disuruh apa? Ngasih hadiah, wadribum alaiha, pukullah dia. Namanya pukul tentunya apa? Meskipun tidak mencederai, cuma apa? Ini ada unsur keras. Namun demi apa? Kebaikan sang anak tersebut. Ini sekali lagi yang banyak tidak dipahami oleh sebagian orang meskipun mengaku ahli sunnah wal jamaah. Sedikit keras saja sudah apa? Wah, ini nggak boleh ngajar. Masya Allah, keras saja masih nggak paham kok. Ya, kita suara keras saja masih banyak ngantuk. Ya, apalagi nggak keras. Cuma itulah ya fenomena yang ada. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan poin 41. An-nahyu an mukhalatatil mubtadi'in. Larangan dari bergaul dengan ahli bid'ah. Ya, sekali lagi, siapa ahli bid'ah itu? Setiap yang menyelisihi ahlu sunnah dalam masalah usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Contoh prinsip sunnah tadi, dilarang mengkudeta. Kalau ada yang membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dia mubtadi. Prinsip ahli sunnah wajib mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Kalau ada yang mencaci maki, kalau ada yang mendoakan dengan kejelekan, ini mubtadi. Ini sekali lagi kaidah ahli sunnah dalam menilai siapa itu ahli al-bidah. Intinya yang menyelisih ahli sunnah dalam prinsip-prinsip akidah. Dan mana saja prinsip akidah yang tercantum dalam kitab-kitab akidah ulama as-salaf, ya, atau menyelisihi dalam perincian usul sunnah tersebut yang memang merupakan pembeda antara ahli sunnah dengan ahli al-bidah. Ya. Contoh ya, kalau tadi secara umum yang membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, dia mubtadi. Nah, kalau ada yang membolehkan mengkudeta pemimpin atau satu pemimpin dari pemimpin kaum muslimin yang ada di dunia ini, boleh mengkudeta pemimpin di negeri ini, ya, maka ini apa? Mubtadi. Ya, bedanya yang pertama itu secara umum, membolehkan secara umum, boleh mengkudeta pemimpin muslim di mana saja berada misalnya. Ini mubtadi. Atau membolehkan mengkudeta satu pemimpin di antara negeri-negeri kaum muslimin. Ya, yang ini sekali lagi merupakan pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bidah, terutama kelompok al-khawarij. Itu sekali lagi gambaran siapa ahli bidah. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ghubari rahimahullah, wala tusyawir ahadan min ahlil bid'ah fi dinika. Jangan bermusyawarah dengan seorang pun dari ahli bid'ah dalam urusan agamamu. Jangan tanya urusan agama kepada ahli bid'ah. Mereka sesat menyesatkan. Dan sudah kita lewati, ini masih ada kaitan sebetulnya dengan pembahasan di halaman 131. An-nahyu anil mira' wa mujalasati ashabil bid'ah. Larangan dari debat kusir dan bermajlis dengan ahli bid'ah. Ini tambahannya. Ya, sudah kita sampaikan pada kesempatan itu. Ditambahkan di sini oleh Imam Ibnu Battah Al-Ghubari, jangan bermusyawarah atau bertanya atau minta fatwa kepada seorang pun dari ahli bid'ah dalam urusan agama. Mereka sesat menyesatkan. Kalau Anda mau sesat ya silahkan. Ya. Dan kata para ulama, di antaranya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahlussunnah min al-Ahwa wal Bidah, ada 2 jilid. Kata beliau, ribuan mungkin ucapan ulama yang melarang kita bermajlis dengan ahli al-bidah. Ya, sebagainya ada dalam kitab Al-Ibana Sughain yang sudah kita sempat murojaah. Ya. Wala turafiqhu fi safarika. Jangan engkau menjadikannya sebagai teman ketika engkau safar. Ini semuanya apa?
agar kita tidak tertular dengan virus bid'ahnya. Kebid'ahan, penyimpangan, kesesatan ini lebih berbahaya daripada virus corona dan sebagainya. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan urusan akhirat. Para salafus soleh saja mereka sangat takut bermajlis dengan ahli bidah. Maka sungguh sesat, sungguh istilahnya ngelama kalau kita menantang untuk bermajlis dengan mereka. Padahal kalau ngaji masih tidur-tiduran. Wa in amkanaka alla tuqariba fi jiwarika. Bahkan lebih dari itu, kalau mampu jangan bertetangga dengan mereka. Ini sekali lagi tahdiran salaf. Ini kalau mampu, kalau nggak mampu ya sudah fattaqullaha masalatum, namun tetap berhati-hati. Tetap sekali lagi waspada. Ini urusan akhirat. Kalau sudah tergelincir, kalau sudah jatuh ke dalam jebakan mereka, kebid'ahan mereka, dan tidak Allah berikan hidayah lagi, naudzubillahi min dzalik. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang asalnya benci, yang asalnya menjauh, tapi ketika sudah kena syubhat, sudah mulai nyicipi kajian mereka, sudah nyicipi istilahnya kebaikan dari muamalah mereka, lupa dengan kesesatan akidah mereka, sudah jauh daripada sunnah dan menjadi mantan salafi. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini sekali lagi tidak satu dua. Makanya para ulama pun menulis, misalnya al-mutasaqituna fi nam ad-da'wah, orang-orang yang jatuh dalam masalah manhaj dakwah. Dulunya tegar sebagainya. Makanya banyak-banyak mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Dan sudah sering kita contohkan, banyak sekali yang istilahnya mencela-mencela. Dulunya keras dalam mendakwahkan tauhid, membantah yang nyinyiri dakwah tauhid, namun sekarang giliran dia yang nyinyiri tauhid. Awalnya melarang mencaci maki pemimpin, namun dia jatuh ke dalam caci maki terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi butuh terus berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Dan juga kata para ulama, dengan terus istiqomah belajar kitab-kitab akidah salah, paling tidak mengingatkan kita kembali, mengokohkan akidah kita kembali di tengah syubhat yang luar biasa di akhir zaman ini. Sekali lagi, ini waqi' laisa lahu min dafi'. Di antaranya juga masalah bersikap terhadap ahli bidah. Dulunya keras kepada ahli bidah, namun di akhir-akhir ini malah naudzubillah min dzalik, memuji ahli bidah, bahkan sowan kepada ahli bidah, kemudian memposting pujian terhadap ahli bidah, menyamakan ahli bidah dengan ulama-ulama sunnah. Perbedaan kita dengan mereka seperti perbedaan Imam Syafi'i dengan Imam Al-Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi asyubuhat khattafah. Makanya kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di awal pembahasan larangan bermajlis dengan al-bidah, ini semuanya karena asal manusia itu, kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu secara asal lemah. Makanya dari awal sudah Allah cegah, jangan duduk bersama mereka. Cepat angkat kesambar syubhat mereka. Ini sangat amat berbahaya. Demikian pula kita lihat di akhir-akhir ini juga ketika ada dai penyesat umat yang meninggal dunia, rame-rame membuat postingan duka cita, bela sungkawa, naudzubillah min dzalik. Padahal berapa banyak ucapan salaf yang melarang akan hal tersebut. Ini sekali lagi yang sudah mengalami krisis. Makanya Syekh Walid, murid Syekh Al-Albani rahimahullah, mengatakan ada sebagian orang yang mungkin dalam masalah tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu lurus, namun dalam masalah muamalah terhadap ahli bidah melempem. Naudzubillah min dzalik. Padahal ini kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Mauqif Ahlussunnah wal Jamaah minal musallamah, termasuk hal-hal yang sudah baku, yang sudah paten, nggak perlu ditawar-tawar lagi.
Namun inilah sekali lagi yang menjadikan motivasi kita untuk terus belajar akidah, terus menyampaikan masalah akidah. Paling tidak untuk kita sekali lagi selamat dari syubhat-syubhat tersebut. Kemudian kata beliau, wa minas sunnati mujanabatu kulli man ittaqada syai'an mimma dzakarna. Di antara akidah, kata-kata sunnah di situ, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu menjauh dari segala kebid'ahan ataupun menjauh dari orang-orang yang termasuk dari kategori ahli bidah tersebut. Wa hijranuhu, menghajarnya. Ini ada perincian panjang, cuma di antara makna hajar yaitu hajru tark, meninggalkan majelisnya ahli al-bidah. Sebenarnya panjang penjelasannya. Hajar itu macam-macam kategorinya. Tadi tidak bertetangga dengannya, tidak bermusyawarah dengannya, tidak bermajlis dengannya, bahkan tidak mengucapkan salam kepadanya. Dan kalau sudah punya kekuasaan sebagaimana Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, ketika ada ahli syubhat yang bernama Sabir, dicambuk kepalanya. Itu namanya hajru ta'zir. Hajar untuk apa? Memberikan efek jerah kepada para pembuat syubhat. Ahli syubhat bukan malah diustadkan, bukan malah ditokohkan, bahkan malah apa? Kalau ada yang berkuasa, sebagaimana Umar bin Khattab, dicambuk kepalanya, bahkan waktu itu sampai keluar darah, kemudian diasingkan ke tempat yang jauh, penduduknya dilarang berbicara dengan Sabir tersebut. Namun alhamdulillah bermanfaat bagi Sabir itu sendiri. Sampai pada waktu ada perselisihan antara tadi atau Muawiyah dengan Ali dan seterusnya, Sabih mengatakan bermanfaat sekali apa yang aku terima dari apa? Sanksi atau hukuman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pun tidak ikut perang fitnah tersebut. Karena apa? Pelajaran berharga dari Sabih. Apa pelajarannya? Terkadang keras itu justru apa? Lebih bermanfaat. Nah, wal maktulahu, dan juga menjauh dari ahli bidah tersebut adalah penyesat umat. Wa hijranu man wallahu, bahkan ulama salaf menyeru kepada menjauh dari orang-orang yang berwala kepada ahli bidah. Jadi bukan ahli bid'ahnya saja yang dijauhi, namun juga apa? Yang berloyalitas membelanya, wa nasarahu wa dzaba'an, yang membelanya, wa sahabah yang bersahabat dengannya, wa in kanal fa'ili dzalika yadhhiru sunnah, meskipun orangnya itu menampakkan sunnah. Jadi meskipun casingnya salafi sunni, namun kalau dia masih membela ahli bidah, memuliakan ahli bidah, ini yang juga perlu dijauh. Ini manhaj salaf agar tidak apa? Sekali lagi menularkan syubhatnya kepada yang lain. Ini seperti ibaratnya amputasi, biar tidak menjalar kemana-mana, perlu apa? Diboikot, perlu dijauhi. Cuma sekarang terbalik, yang menyeru kepada sunnah, melarang dari bid'ah dan ahli bid'ah, justru yang diboikot, justru yang diusir dari sana ke sini seterusnya. Intinya sekali lagi, inilah akidah salaf Ahlussunnah wal Jamaah meskipun terasing di mana-mana. Wallahu taala alam. Kurang berapa menit? 1 menit lagi. Iya, mungkin ana rasa nggak usah tanya lagi kecuali yang darurat. Ini masih ada pertanyaan yang sisa kemarin atau yang kemarin belum kita jawab. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan ba'da al-adzan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan dengan menjawab sebagian pertanyaan yang sudah diajukan kemarin. Yang pertama, terkait menasihati pemimpin dengan diam-diam, bagaimana dengan asar adanya seorang nenek yang menasihati Khalifah Umar bin Khattab di depan manusia. Yang pertama, wallahu alam, tentang kesahihannya perlu diteliti kembali. Seandainya pun sahih, seperti yang kita sampaikan pada penjelasan membantah syubhat tadi, yang pertama, seandainya itu dikatakan membolehkan menasihati pemimpin di hadapan umum, kita katakan khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai petunjuk Nabi Muhammad SAW, yaitu perempuan yang istilahnya menasehati di hadapan umum, sedangkan Rasul
melarang. Ataupun seandainya Umar bin Khattab dikatakan membolehkan, sekali lagi Rasul melarang. Mana yang kita dahulukan? Ucapan Umar, perbuatan Umar, atau sabda Rasul? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tadi sama dengan ucapan Syekh Utsaimin, langsung di hadapan siapa? Pemimpinnya, tidak di medsos, tidak di mimbar pengajian atau khutbah. Wallahu a'lam. Tolong dijelaskan kembali mengenai usul Ahlussunnah yang ketika kita melanggarnya bisa mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah. Ini kajian kitab utuh ini. Apa saja usul sunnah? Yaitu yang ada dalam kitab-kitab akidah. Ya, itu sekali lagi yang kita sampaikan bahwasanya usul sunnah, prinsip akidah Ahlussunnah, yaitu yang termaktub dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah. Seperti dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad. Kalau disuruh sebutkan, itu ngaji kitab utuh itu. Ya, jadi sekali lagi itu ringkasnya. Bagaimana jika ada yang mengatakan ada ulama yang membolehkan mengkritik pemimpin di hadapan umum? Berarti boleh-boleh saja. Kita katakan tadi, kalau Anda Ahlussunnah punya prinsip bahwasanya al-firqatun najiyah la tuqaddimu qaula ahadin ala qaulillahi war rasul. Manhaj firqatun najiyah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Ahlussunnah firqatun najiyah tidak mendahulukan ucapan siapapun di atas sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali kalau Anda bukan Ahlussunnah ya terserah. Tapi kalau Anda mengaku Ahlussunnah, ini bumerang atas Anda. Rasul melarang menasihati pemimpin di hadapan umum. Kalau ada ulama yang membolehkan, maka sekali lagi ya kewajiban Anda kalau mengaku Ahlussunnah mengikuti Rasul, mendahulukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau Anda punya prinsip seperti ini, urusan agama ini, ya, selama ada ulama yang berpendapat boleh, maka ikut, ya, meskipun jelas-jelas menabrak dalil. Maka kalau demikian, maka minuman-minuman keras selain dari anggur itu halal. Ya, kalau misalnya ada minuman keras dari duren misalnya, atau dari mangga, dari pepaya, hukumnya halal. Ya, kan banyak, betul enggak? Ya, dari tape misalnya, ya, sampai memabukkan, misalnya bukan tapenya, namun kalau sudah diolah sampai memabukkan, itu namanya khamar, maka itu halal. Karena apa? Imam Abu Hanifah membolehkan minuman keras yang penting bukan dari buah anggur. Apakah Anda akhirnya menghalalkan semua khamar selain dari anggur? Naudzubillahi min dzalik. Makanya ada ungkapan dari ulama, man tatabarru khastazandaqa. Barang siapa yang mengikuti, mencari keringanan-keringanan pendapat ulama yang jelas-jelas menabrak dalil, maka Anda menjadi zindiq, munafik. Naudzubillahi min dzalik. Nah, menasihati secara langsung pada saat ini tidak mungkin, mengingat ketatnya pas pampres. Yang pertama, Anda ingin menasihati langsung, ya, sekali lagi meskipun dengan cara rahasia, bukan setiap orang yang memang ahli dalam menasihat, yaitu para ulama, ya. Kemudian dalam Islam itu mudah, Islam itu luar biasa. Kalau suatu ibadah, suatu kewajiban kita nggak mampu melakukannya, apa? Yang kelanjutannya, fattaqullaha mastata'tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan apa? Kemampuan. Kalau nggak mampu sudah, jangan cari jalan pintas. Jalan pintas jangan dianggap pantas. Itu bisa menimbulkan dosa ataupun penyimpangan kesesatan. Wallahu a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.